Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di Ginastia Official guys. Untuk semua penonton, kami doakan semoga yang menonton ini diberikan kesehatan, agar ada rezeki, kemudahan dan keberkahan dalam hal apapun guys. Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah, untuk di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang naturalisasi ya. Ada naturalisasi dari Sepak bola di negeri jiran dan negeri Malaysia. dan tentunya juga komentar-komentar dari beberapa netizen di Indonesia maupun Malaysia kayak. Baik guys, yuk kita tonton. Info sepak bola ASEAN. Hahaha. Jadi hari ini ada info dari tetangga kita yaitu Malaysia. Jadi Malaysia dikabarkan terinspirasi dari Indonesia bahwa mereka juga akan gencar memburu pemain keturunan di Eropa sana. Setahu gua kebanyakan keturunannya dari Bangladesh. Nggak bercanda ding, sorry. Jadi ini bagian dari upaya negara Malaysia untuk memajukan sepak bolanya, dan kabar ini pun dibenarkan oleh salah satu petinggi dari FAM. Resminya program ini akan diumumkan di tahun depan, tepatnya di tahun 2025. Oh iya, gue punya usul. Nanti kalau kita kan di laga akhir pertandingan tuh nyanyikan lagu Tanah Airku. Ini gue ada usul nih buat tim Malaysia. Nanti di laga akhir setelah pertandingan selesai, bawain lagu Gerimis Mengundang. Bentar guys. Ya ini tadi kan komentar dari netizen Indonesia. Intinya dia mengatakan kalau pemerintah Malaysia mau melakukan naturalisasi sepak bola juga dan di Indonesia. Jadi Indonesia menjadi sebuah barometer untuk persepak bolaan. Ya untuk saat ini kan memang kita tahu Indonesia punya level yang sedikit di atas dari beberapa negara tetangga. Alhamdulillah sih. Ya mungkin itu satu bentuk dari persepak bolaan dari Malaysia yang untuk yang memajukan persepak bolaan ini. Ya betul. Ya memang sebuah naturalisasi ya wajar-wajar saja yang kemudian dilakukan Sekali untuk meningkatkan kualitas sepak bola di suatu negara. Lanjut dulu guys. Sebab kita tahu tahap IQ yang Manusianya. dan mencaci ni, diorang ni otak di tahap yang mana? Diorang ni otak di tahap yang mana? Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Berpuluh-puluh ribu peminat menggegarkan yang terbaik di Asia Tenggara. meraihkan kejayaan pasukan kebangsaan Indonesia menewaskan Arab Saudi yang berada di ranking ke-59 dunia. Indonesia adalah pasukan pertama yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Sebelum ni, Vietnam dan Thailand masing-masing cuma dapat mengumpul 4 dan 2 mata saja. Walaupun aku puji pasukan Indonesia ni, Nampak 2 poin maksudnya. mereka yang friendly ataupun akan kutu level pasukan Malaysia sekarang ni. Tapi okey je, sebab kita tahu tahap IQ yang Mary dan Ruksachi ni, diorang ni utang di tahap yang mana. So sekali lagi, tahniah kepada pasukan timnas Indonesia. Ternyata TikToker Malaysia ini tidak jauh berbeda dengan TikToker Malaysia lainnya, yaitu Webro. Di satu sisi dia amat memuji, bahkan mendukung perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Namun, di sisi lainnya dia membenci fans timnas Indonesia. Dia mengira bahwa fans Indonesia berbuat jahat dan supporter Malaysia yang jadi korbannya. Padahal, jika dia mampu berpikir lebih kritis, harusnya berarti enggak. menanyakan kenapa fans Indonesia melakukannya terhadap supporter Harimau Malaya dan mengapa terhadap fans Brunei, Singapura, Thailand itu mereka baik-baik saja. Dia perlu berpikir sampai ke sana, agar hatinya tidak tertutup kabut kebencian terhadap sepak bola Indonesia. Karena tidak ada asap jika tidak ada api. Mantul, Orang Indonesia tidak akan pernah cari Nggak gara-gara mungkin jika itu. orang lain tidak mencari masalah. Sebentar guys, sebentar. Jadi TikToker Malaysia ini mengatakan kalau dia mengakui kalau Indonesia saat ini berada di level yang lebih tinggi dari Malaysia. Ya memang. soalnya. Tapi di satu sisi dia juga menghujat lah ya. Ya menghujat tuh. Menghujat. Oh ternyata supporter Supporter dan dari Indonesia. netizen. Ini netizen di Indonesia guys.
menguji jadi Ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu kan hak mereka juga. Selama kita sendiri kan nggak memulai duluan lah istilahnya. Kalau nggak betul yang dikatakan tadi, kalau nggak ada asap, nggak mungkin ada api kan. Jadi kalau nggak ada yang mendahului, nggak mungkin supporter ataupun netizen Indonesia itu berulah duluan, nggak mungkin. tapi ya anak mereka masalahnya ya jangan terlalu dibesar-besar. Ya semoga aja lah. Antara netizen kan udah sejak dulu ya, netizen Malaysia dan netizen Indonesia itu saling seru sudah mesti gitu. Walaupun dalam kenyataannya banyak yang sudah ketemu langsung di real, di asli, di dunia nyata, tapi kita pun nggak secekcok yang kayak di media sosial. Enggak, karena seseorang yang bayar kan. Tapi kenyataannya enggak seperti itu kan. Nggak, Ya tetap menjaga sportivitas lah kita harapkan saat itu. oke, lanjut. Mengapa Indonesia saja yang ditiru, mulai dari budaya, lifestyle, dan kini sepak bola? Kemarin, Vietnam dan Thailand juga pernah ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tapi mengapa hanya Indonesia saja yang ditiru? Apa sudah tidak ada ide-ide kreatif yang muncul dari jiran kita ini? Kabar angin mengatakan pada bulan Disember ni terdapat satu perubahan besar terhadap bola sepak Malaysia. Akan ada pengurus besar, CEO dan struktur baru untuk pasukan Harimau Malaya. Betul ke? Tapi kabar angin yang bertiup kencang adalah bahawa Harimau Malaya akan mengikut model pasukan Indonesia. Apa modelnya? Modelnya adalah untuk mencari pemain naturalisasi yang mempunyai darah keturunan Malaysia yang bermain bola sepak di luar negara. Tapi ni baru kabar angin lah. Tak tahu lagi kesudahannya. Antara calon-calon pemain naturalisasi menurut laporan adalah pemain tengah Burnley Josh Brownhill. Yang kedua, pemain tengah dari Holland Shepperman. Yang ketiga, pemain pertahanan MK Don Sam Shering. Yang keempat, pemain attacking Burnley Zian Fleming. Yang kelima, pemain sayap muda dari PSV Iggy Huben. Yang keenam, pemain berdarah England Harvey Nips dari pasukan Reading. Yang ketujuh ni kita biasa dengar, pemain tengah Wan Kuzin yang bermain di Liga Division 3 Amerika Syarikat. Kalau kita ikut kabar angin, ramai lagi calon pemain naturalisasi yang berada di luar sana. Untuk pandangan aku sebenarnya okey je dengan pemain naturalisasi ni. Cumanya, nombor satu, pemain naturalisasi ni mestilah mempunyai kualiti yang bagus, grade A, dan bermain di liga yang lebih baik. Nombor dua pula, kena ada keseimbangan dari segi pemain naturalisasi dan juga pemain lokal homegrown yang berada dalam pasukan Harimau Malaya. Bagi aku tak berapa setujulah kalau hampir ke semua pemain naturalisasi berada dalam kesebelasan utama Harimau Malaya. Tapi kalau itulah jalan yang Harimau Malaya nak pilih, iaitu kita naturalisasi hampir ke semua pemain dalam skuad Harimau Malaya, aku akan mempunyai expectation yang tinggi di mana sepatutnya Harimau Malaya bersaing dengan kuasa-kuasa besar, pasukan-pasukan besar di Asia seperti Jepun, South Korea dan pasukan-pasukan Arab yang lain. Korang pula macam mana? Apa expectation korang? Kalau tidak ada ke laut. Jadi ini guys, Jadi ternyata itu ya, ternyata naturalisasi yang berada di luar sana, di Eropa, di Inggris yang berhubungan dengan Malaysia ternyata banyak juga. banyak juga. Iya, soalnya kan yang kita tahu kan ya mungkin naturalisasi baik dari negara dia, dari negara Bangladesh ya. Ya tapi ternyata itu negara Inggris juga banyak gitu. Banyak juga. Makanya ini tadi kan netizen Malaysia ngomong kalau Malaysia juga mau melakukan upaya naturalisasi, Ini seperti negara Indonesia, negara Indonesia. dan para pemain yang disebutkan tadi kita juga nggak tahu kan datanya itu benar-benar ada darah Malaysia. Malaysia kita kan bentuk kebenaran ya kan nih. Atau mungkin kan ada yang naturalisasi dikarenakan mereka atau kerabat mereka pernah pindah di suatu negara tertentu terus dinaturalisasi, tapi secara hubungan darah nggak ada. Itu mungkin juga ya, tapi kita nggak tahu juga ya. Tapi ya juga tidak menutup kemungkinan juga di negara-negara Inggris, Eropa itu ya, saya yakin juga adalah salah satu pemain-pemain kelas sana yang memang benar-benar mempunyai darah. Siap. Ya kita doakan lah semoga FAM ataupun SI-nya Malaysia itu dalam hal naturalisasi dan meningkatkan performa sepak bola di Malaysia semoga lebih baik lagi lah masa-masa yang akan datang.
Baik guys, sampai di sini dulu guys. Terima kasih buat yang udah menonton. Nonton selesai. Kami dari Dinasti Official, mohon maaf jika mungkin ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya guys. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin ya channel kami ya di Dinasti Official. Yang pada dukungan kalian kita bukan kawan apa tinggalin komentar, tinggalin like, tinggalin komen, share ke berbagai sosial media sosial. Thank you ya. Guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.